Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Esa, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haji Eka Sri Yulianti, Ibu Sri Insani dan Bapak Julian Rahmanto, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMI Syariah dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara yang inti kita, yaitu yang kedua, yaitu fikih. Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMI Syariah dengan tema sholat berjamaah dan syarat sahnya, dan yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline dan online. Kepada Ustadz Siddiq kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryarso, Bapak Julian Rahmanto, Ibu Asri Insani, juga Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, juga bapak-bapak, ibu-ibu karyawan Absolute Group dimanapun berada. Di sore hari yang indah diiringi desiran angin yang begitu menyegarkan, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan miliaran kenikmatan kepada kita, khususnya pada sore hari ini kita dapat luang waktu untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan yang terutama dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita sampaikan
kepada Nabi yang terakhir, yang tidak ada Nabi sesudah beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat, dan Nabi yang menjadikan umatnya menjadi umat yang terbaik, dikarenakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berkah ini insyaallah akan kita bahas tentang salat jamaah dan syarat sahnya salat jamaah. Tentunya berhubungan dengan salat ini adalah perkara yang fundamental, ya, al-mas'alah al-asasiyah, masalah yang sangat mendasar dalam agama Islam. Kenapa? Karena salah satu daripada ciri khas orang Islam itu adalah salat. Sampai ada sebuah hadis, al-farqu bainana wa bainal kafir as-salat. Kata Nabi, bedanya kita dengan orang kafir itu salat. Jadi kalau orang Islam ya salat, orang kafir enggak salat. Jangan sampai kita ngaku Islam tapi enggak sholat kayak orang kafir. Tapi jangan juga kita bilang kafir sama orang yang enggak sholat, ya. Selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak boleh kita bilang kafir, walaupun tidak sholat. Tapi dosa besar. Hukum meninggalkan sholat fardu dosa besar. Bahkan di dunia disiksa, di akhirat lebih-lebih, di alam kubur lebih-lebih. Orang yang meninggalkan sholat ini luar biasa. Maka dari itu janganlah kita sekali-kali meninggalkan sholat yang 5 waktu, karena dosa besar. Satu kali saja sholat kita tinggalkan, itu dosanya sangat besar, apalagi berkali-kali. Makanya ada istilah kodok. Kodok sholat itu artinya kita membayar sholat yang wajib yang waktunya lewat dari waktu semestinya. Contoh, sholat subuh kesiangan karena malamnya lembur, ya nggak tahu lembur, nggak tahu ngapain, bangunlah subuhnya jam 8, kan sudah lewat waktu subuh, betul kan? Aduh, saya bangun jam 8, udah lewat waktu subuh, gimana subuh saya? Sholat subuh pada saat itu, saking wajibnya sholat. Tapi Ustadz kan sudah jam 8, bukan jam 4:30. Ya harus sholat karena wajib. Terus emang boleh? Boleh, namanya kodok. Gimana niatnya? Beda. Kalau sholat pada waktunya namanya adaan, ya. Usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Berarti itu sholatnya subuh itu di waktu subuh. Nah, kalau yang ketinggalan atau lewat waktu, kode adaannya diganti kodoan. Sholli fardhu subhi rakataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Itu sholat subuh kalau lewat waktu. Tapi jangan disengajain, ya. Tapi tetap sholat. Ada orang, Ustadz, udah lewat ini berarti saya mah nggak usah sholat, udah lewat waktunya. Jangan, karena wajib. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini adalah sholat berjamaah, ya. Sama-sama kita tahu bahwa orang kalau sholat berjamaah pahalanya berlipat ganda daripada orang sholat sendirian. Jadi
harap diresapi, dipahami keutamaannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah." Muttafaqun alaih. Artinya Nabi bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sendirian. Bisa wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. Kalau sholat sendirian 1 derajat dapatnya, pahalanya. Kalau sholat berjamaah 27. Ada hadis yang lain redaksinya 25 derajat. Baik 25 atau 27 tetap lebih besar daripada sholat sendiri cuman 1 derajat atau 1 pahala. Orang sholat sendirian munfaridan, dia cuma 1 pahalanya. Orang sholat berjamaah dia dapat 27. 1 banding 27 sangat jauh sekali. Kalau pakai uang 1 juta sama 27 juta jauh sekali. Cuman ini masalahnya keyakinan, nggak kelihatan pahala, tapi harus diyakini karena berasal dari keterangan Kanjeng Nabi. Sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fadhi wa 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Harus yakin itu benar-benar bahwa apa yang diucapkan Nabi benar. Kenapa? Karena yang diucapkan Nabi menjadi dasar dalam agama Islam. Orang sholat jamaah 27 pahalanya, seorang sholat sendiri 1 pahalanya. Kalau bahasa diuangkan bahasa bisnis, orang sendirian mendapat gajinya 1 juta. Kalau orang jamaah dari Allah dapat dibayar 27 juta. Mau yang mana kita? Kalau masalah duit kadang-kadang kita kan semangat ya. Kalau di MJS ini, ayo siapa yang sholat berjamaah dikasih 27 juta, yang sendirian 1 juta. Kira-kira ini kita milih yang mana? Nggak usah disuruh-suruh juga udah nanggung di sini, udah penuh sini. 27 juta, betul nggak? Itu kalau fisik kelihatan duit. Kalau agama keyakinan nggak kelihatan, tapi nanti di akhirat dapat. Tapi kenapa orang Muslim sekarang banyak yang nyepelein sholat jamaah? Kenapa? Karena keyakinannya dengan sabda Nabi, dengan pahala kurang percaya. Kalau percaya, setiap waktu saya akan sholat berjamaah. Saya nggak akan menyia-nyiakan sholat 5 waktu kecuali berjamaah. Kalau tahu pahalanya 27 pahala dibanding sendirian cuma 1 pahala. Jauh. Berarti kalau dia sendirian harus 20 kali sholat untuk mendapatkan pahala yang sama orang yang sekali sholat berjamaah. Jauh sekali. Jamaah pagi, jamaah subuh, duhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, luar biasa. Pahalanya numpuk besar banyak. Makanya jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ini mah yuk bro, udah azan tuh, yuk kita sholat. Udah duluan aja, duluan ini nanggung ini data belum masuk semua. Duluan aja bro, udah dipanggil, udah diajak, ntar aja duluan bro. Udah komat tuh, Allahu Akbar, asyhadu. Ntar, tenang aja, ini nanggung ini. Akhirnya semua sudah jamaah, tinggal dia sendirian. Ya, dia sholat sendirian. Dapat pahalanya cuma 1.
Jadi sesibuk apapun kita usahakan sholat dan cari orang untuk berjamaah. Sholat berjamaah minimal dua orang udah dianggap berjamaah. Ya, jadi kalau tahu ini berarti kita usahakan sholat berjamaah. Nah sekarang keilmuannya, kalau keutamaannya sudah besar 27 atau ada yang mengatakan atau hadis yang lain 25, artinya 1 banding 25 atau 27, luar biasa. Bahkan orang yang berjamaah sholat isya, sholat yang paling berat itu 2, yang paling berat bagi orang yang agak setengah-setengah males. Kalau yang rajin sih nggak ada berat-beratnya, cuman umumnya orang perlu mujahadah, kesungguhan dalam melakukan 2 sholat ini. Yang mana? Sholat isya sama sholat subuh. Betul apa betul? Sholat isya ini luar biasa beratnya. Kalian dari sini pulang maghrib ke rumah, sampai rumah melaksanakan sholat isya berat. Ya, kadang-kadang bablas, kecapean. Jadi orang yang melakukan sholat isya apalagi berjamaah, ya, ini luar biasa. Kata Nabi Muhammad, barang siapa orang sholat isya berjamaah, sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti dia menunaikan sholat malam setengah malam. Dan barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, ini yang lebih berat lagi, sholat subuh, di mana orang-orang lagi terlelap tidur, ya, muazin udah manggil pakai tarhim segala, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuh saja selimut makin nempel. As-salatu khairu minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Masih aja. Orang yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang sholat malam full semalaman. Pahalanya. Kalau sholat isya berjamaah, pahalanya setengah dia menghidupkan malam. Tapi orang yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti orang sholat malam full, dari malam sampai subuh dia sholat terus. Itu pahalanya orang sholat subuh berjamaah. Ada lagi yang sholat lebih bagus lagi, sholat fajar. Apa itu Ustadz sholat fajar? Sholat fajar itu sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Jadi sebelum sholat subuh udah azan masuk waktu subuh, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu namanya sholat fajar atau qobliyah subuh. Kata Nabi, barang siapa orang yang melakukan sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka pahalanya lebih besar daripada seluruh alam dunia ini, lebih baik daripada seluruh alam dunia ini. Ada orang mengatakan, siapa orang terkaya di dunia? Siapa orang yang terganteng di dunia? Semua. Siapa orang yang tertinggi jabatannya di dunia? Si fulan, si fulan, si fulan. Tapi orang yang paling hebat, paling ganteng, paling bagus, paling kaya, paling tinggi jabatan, pahala dan sebagainya adalah orang yang sholat fajar. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, itu orang pahalanya, keutamaannya lebih baik daripada seluruh alam dunia. Ada orang punya pulau, ada orang punya pesawat jet, nggak seberapa, masih miskin. Kekayaannya yang akan Allah berikan sebesar-besarnya buat orang yang sholat sunnah qobliyah subuh. Itu orang yang hebat, ya, lebih baik daripada seluruh isi dunia ini. Makanya kalau bangun subuh sempetin sholat sunnah subuh qobliyah. Baik, sholat jamaah paling sedikit imam dan makmum. Ada 2 orang, yang satu imam, yang satu makmum. Itu udah disebut sholat
jamaah. Ustadz, saya tiap hari sholat Ustadz. Iya, tiap hari sholat mulu. 5 orang, bukan apa, 5. Saya imam, belakangnya 4. Siapa? Tiang. Cuman tiang doang 4. Dia sendirian. Itu namanya bukan jamaah, harus hidup. Jangan mentang-mentang kita ada sesuatu digabung, tidak. Jadi orang yang sholat imam 1, jamaah 1, minimal itu jadilah disebut sholat jamaah. Aqalluha imamun wa ma'mumun, minimal sholat jamaah ada imam ada makmum, maka disebut jamaah, sholat jamaah. Maka dapat pahalanya buat si imamnya, buat si makmumnya, pahalanya dapat pahala 27 derajat ya. Pahalanya sangat besar. Kemudian keutamaan orang sholat berjamaah adalah dihindarkan dari siksa api neraka. Orang yang selalu sholat jamaah itu terhindar dari siksa api neraka yang akan kita dapati nanti di akhirat. Makanya kalau nggak mau dijilat api neraka, jamaah udah sholat ya, sesibuk apapun sempetin jamaah. Kemudian kubur sholatnya lebih diterima daripada sholat sendirian kalau sholat jamaah. Kemudian al-ajrul azim, pahalanya sangat besar orang sholat jamaah. Berbeda dengan orang yang sholat sendirian. Apalagi sholat sendirian tajwidnya nggak benar lagi. Udah sholat sendirian, bacaan fatihahnya balelon, khusyuknya nggak ada. Udah gitu main patas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Main cepat aja sholat, nggak ada tumak nina, tidak ada yang namanya iktidal, bahkan kadang-kadang super patas, cepat banget. Nah, tapi kalau berjamaah, kita akan dituntun oleh imam, makanya pahalanya lebih besar dan lebih maksimal dalam ketepatan ibadah sholat. Kemudian orang yang sholat berjamaah, maghfiratud dzunub, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sangat besar peluang diampuni dosa. Kemudian urutan sholat jamaah yang paling bagus adalah sholat Jumat. Urutan sholat nih berjamaah yang paling bagus sholat jamaah pertama, nomor wahid adalah sholat Jumat. Itu sholat jamaah yang paling terbaik ya. Makanya awas laki-laki kalau nggak sholat Jumat ya. Maaf Pak Ustadz, saya nggak sholat Jumat. Kenapa? Nanggung kerjaan. Wah, nggak boleh, nggak ada. Wajib sholat. Yang kedua, urutan sholat jamaah yang terbaik adalah sholat subuh. Itu yang terbaik nomor 2. Yang ketiga, sholatul isya, sholat isya. Itu karena perjuangannya sangat luar biasa. Sholat subuh sama sholat isya kadang-kadang lepas, betul lah. Kadang-kadang lewat. Setengah 8 udah adzan isya, entar aja lah, baru setengah 8. Jam 8 entar setengah 9. Setengah 9 entar ngantuk, tidur, bangun, subuh atau lewat, isya terlewati. Makanya orang yang sholat isya itu luar biasa. Pahalanya seperti dia mendirikan sholat tahajud setengah malam. Kalau sholat subuh jamaah, tahajud sepanjang malam. Jadi urutan ketiga sholat jamaah yang terbaik adalah sholat isya. Yang keempat sholat asar. Yang kelima sholat duhur. Dan yang keenam sholat maghrib. Itu urutan sholat asar yang terbaik ya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang apa? Tentang syarat sahnya berjamaah. Nah, ini kajiannya ya. Di sini syurutu sihatil jamaah, syarat sahnya jamaah. Ya harus tahu kita.
Karena kadang-kadang kita jadi imam, kadang-kadang kita jadi makmum. Apalagi kalau bina rumah tangga, laki-laki jadi imam rumah tangga, jadi suami, jadi bapak. Itu harus tahu. Jangan begitu udah punya istri, mama aja imam, bapak mah enggak. Waduh, masa istrinya jadi imam, ya bapaknya jadi makmum, kumisan, malu sama kumis. Ya enggak, akhirnya dimukena dia, si bapak dimukena jadi makmum. Jadi kita kalau ingin sholat berjamaah ada ketentuannya, ada syarat sah sholat jamaah. Yang pertama, kayak gimana? Alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi. Enggak boleh makmum mendahului imam. Perhatikan, kita makmum, lihat imam. Kalau imam belum itu, kita jangan Allahu Akbar dulu. Kadang-kadang imam baru auzubillah, makmum Allahu Akbar. Enggak sah tuh. Kenapa? Karena makmum mendahului imam. Perhatikan dulu. Atau dengar kalau nggak kelihatan langsung. Dengerin dulu, imam belum takbir, Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allah. Jangan makmum masih ruku, imam masih ruku, makmum Sami Allah. Lah, imamnya masih ruku. Jangan, kita harus patuhi. Makmum itu mengikuti, imam diikuti. Jangan sampai kita sholat jamaah kita mendahului imam, tidak sah. Apapun itu dalam gerak sholat, kalau makmum mendahului imam tidak sah. Alla yatagaddamal ma'mum alal imam. Tuh, perhatikan, nomor satu syarat sahnya sholat berjamaah, makmum tidak boleh mendahului imam. Ustaz, imamnya duduk, dia lagi sakit, saya makmumnya diri, boleh, nggak apa-apa. Tetap tidak boleh mendahului imam, tetap harus kita kalau makmum kita di belakang imam dalam arti gerakan ucapannya, ya. Kemudian yang kedua, an ya'lamal ma'mum intiqalatil imam. Yang kedua syarat sahnya dalam sholat berjamaah, makmum harus tahu pergerakan imam, ya, harus tahu dalam arti Allahu Akbar, oh dia ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allah, Allahu Akbar, Allah. Tahu, makmum tahu imam tuh gerak apa. Jangan bodoh amatan. Ini pendengaran tuh harus connect dengan imam. Kalau nggak connect, yang penting udah Allahu Akbar, imam duluan, saya makmum udah mulai, udah sendiri aja dia. Ketika makmum udah sujud, Allahu Akbar, dia mau udah tahiyat. Nah ini nggak connect ini, ya nggak? Ada nggak yang begitu? Kadang-kadang ada. Makmum masih sholat, dia udah assalamualaikum. Nah ini nggak sah banget. Jadi yang kedua adalah an ya'lamal makmum intiqalil imam. Makmum harus mengetahui perubahan gerakan imam. Ini buat makmum ya. Itu baik dengan melihat, ya kalau kelihatan Allahu Akbar, Allah, Sami Allah liman hamidah, Sami Allah. Kalau melihat bisa dengan melihat, biru ya dengan ngelihat, au sama atau dengan mendengar. Kalau jaraknya jauh dengan dengerin aja Allahu Akbar, Allah, Sami Allah liman hamidah. Oh tidak, Allahu Akbar sujud. Itu harus tahu ya. Kemudian gimana? Yang ketiga, ayyanwil makmum qudwah awil jamaah. Niat ketika sholat, niat jamaah itu sebagai makmum. Misalkan kita mau sholat jamaah, sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblat, makmuman. Makmumannya ada.
sebagai kita orang yang mengikuti imam. Orang yang mengikuti imam namanya makmum. Disebut dalam niat. Jangan saya niat sholat subuh 2 rakaat Allah Ta'ala, Allahu Akbar, lah makmumnya mana? Tidak ada keterangan makmum. Dia harus mengatakan makmuman karena dia sebagai makmum dalam berjamaah. Ya. Kalau enggak bisa batal karena niatnya tidak pas. Disinilah pentingnya niat. Ya, pentingnya niat. Makmuman, imaman, kalau laki kalau imam, kalau makmum. Keempat, ar-rabi'u yang keempat, ayat tawafaqanat musolataihima, ayat tafiqa fil af'ali dhahirah wa illam yattafiqa fil adat wan niyah fala tasih. Yang keempat adalah bahwa imam dan makmum harus seirama. Imam, makmum harus seirama dalam sesuatu yang tampak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu seirama. Ya. Jangan enggak seirama. Nah, ini namanya ketaatan. Ya. Ketaatan. Kemudian apa? Yang kelima, alla yukhalifal ma'mum al-imam fi sunnah fahisa mukhalafah ka sujudi syahwi as-sujudi tilawah. Ya, berbeda ya dengan apa? Imam dan makmum enggak sama. Misalnya ada imam lupa, imam sujud sahwi, ya makmum ngikut sujud sahwi. Ya, jangan itu mah imam kesalahannya lupa, saya mah kagak mau. Enggak mau, ikutin. Jadi intinya makmum mah ikutin aja apa yang dilakukan imam. Cuman memang ada suatu saat ada tuh aturan tersendiri kalau imam salah. Yang berfungsi makmum ngingetin imam karena imam manusia kadang-kadang lupa. Namanya di rumah lagi banyak masalah, lagi berantem sama istrinya, tahu-tahu suruh imam di masjid jamaah banyak, Allahu Akbar, udah takbir masih aja pikiran berantem sama bininya di rumah. Sialan banget itu istri saya tadi gitu kan, lagi sholat akhirnya lupa berapa rakaat. Betul lah. Allahu Akbar, dia aja lama, pikirannya lagi berantem di rumah. Kata makmumnya, imam lama amat ini, kagak ruku-ruku. Gimana? Ingetin. Sama siapa? Sama makmum. Gimana cara ngingetinnya? Gimana coba? Ya. Ini rahmat di belakang imam. Imam lama banget ini. Ada kali 20 menit ini kagak gerak-gerak. Jangan, mam. Jangan. Kita batal kalau ngomong begitu. Kodenya pakai subhanallah. Takutnya imamnya ngelamun atau imamnya ngeblank. Ya. Subhanallah. Imam juga harus tahu. Kalau jadi imam ada aturannya. Kalau lagi dia melakukan dalam rukun qauliyah fi'liyah, kalau ada kalimat subhanallah dari imam, berarti ada yang salah. Betul kan? Contohnya lagi, ketika rakaat yang kedua, harusnya kan duduk tahiyat awal ya. Ya, Allahu Akbar at-tahiyatul. Ini diri karena ngelamun. Ini enggak, lagi ngelamun berantem sama istrinya sebelum berangkat ke masjid. Jadi dia Allahu Akbar, rakaat kedua enggak tahiyat awal, dia langsung diri. Harusnya duduk dulu kan, tahiyat awal dulu. Tahu diri, rahmat di belakang. Dah kagak tahiyat ya. Jangan, tahiyatnya apa? Jangan diri, belum itu tahiyat, batal. Harusnya bilang apa? Subhanallah. Nah, imam harus ingat, jangan-jangan tadi kagak itu tahiyat. Balik lagi. Balik, makmum balik.
Ya, kalau belum lama ngingetinnya saat itu, jangan ngingetinnya udah bubar. Ya beda lagi kalau udah bubar. Udah assalamualaikum, udah wirid baru ngingetin. Itu beda. Ini malah subhanallah. Balik lagi ya. Itu kode-kode kalau seandainya imam salah atau lupa. Nah, kemudian yang keenam ayutabi'ahu, bahwa makmum harus mengikuti imam. Fa in takhallafa anhu ta'akhkhara anhu bi ruknaini fi'layaini aw taqaddama alaihi bihima bila udrin batalat salat. Makmum ya, kalau dia kelewat daripada imam 2 rukun maka batal salatnya. Contoh nih, contoh. Imam begini, Allahu Akbar, baca Fatihah ya. Setelah waladolin baca surat. Ini ada jamaah lagi wudhu. Makanya imam juga kalau bisa lihat kondisi. Kalau masih banyak yang wudhu, udah mulai sholat, lamain ya. Tapi jangan lama banget. Kata Ustadz, imam kalau ada yang wudhu suruh lamain, imamnya dilamain, wudhunya dilamain. Ya sama juga itu kelamaan. Katanya biarin aja imam nungguin saya malah main wudhunya. Ya nggak gitu juga ya, maksudnya kalau udah sholat, yang wudhu harus segera cepat-cepat, imam agak lama. Biar kenapa? Biar mereka yang mau jamaah dapat ya, agak lama. Ketika Allahu Akbar, Fatihah sudah, surat sudah, kemudian ruku, Allahu Akbar, itu yang wudhu tuh harus segera, udah selesai wudhu, sholat langsung ngikut. Kalau imamnya ruku, dia masuk Allahu Akbar ikut ruku, kemudian itidal, terus selanjutnya masuk ikut sholat 1 rakaat. Kalau imam masih ruku, paling ujungnya ruku. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu ruku nih, datang duduk. Begitu mau gini, imam sami Allahu liman hamidah, ya itu udah nggak bisa, nggak termasuk 1 rakaat. Tapi kalau masih ikut di bagian rukunya imam, masih terhitung rakaat, dapat 1 rakaat. Tapi kalau imamnya udah sami Allahu, udah. Kalau dia tetap ngikut, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, ngikut, tetap sholatnya sah, tapi tidak termasuk 1 rakaat, nggak termasuk. Ada makanya orang yang ikut, ada yang enggak, ya biar aja nanti aja pas rakaat selanjutnya. Karena saya tahu udah kelewat. Ada ya, makanya itu harus tahu. Kadang ada orang yang bodoh amat, yang penting sami Allahu liman hamidah, Allah Akbar, nganggapnya 1 rakaat, padahal nggak dapat. Kenapa? Karena imam sudah lewat 2 rukun ya. Jadi kalau mau jamaah, lihat kalau sudah imam i'tidal, maka itu tidak dianggap 1 rakaat, makmum ikut imam. Tapi kalau masih ruku, apalagi kalau masih berdiri ya, baca Fatihah, baca surat, itu boleh banget dan masuk 1 rakaat berjamaah. Tapi masih ruku, masih dapat. Tapi kalau sudah i'tidal, maka tidak dihitung 1 rakaat berjamaah dengan imam ya. Baik. Kemudian bagaimana sih posisi jamaah? Nah, kalau 2 orang nih, 2 orang kan minimal 2 orang berjamaah ya. Ustaz saya 2 orang tapi yang satu nggak kelihatan. Itu kagak ada itu begitu ya. Satu nggak kelihatan gimana? Pokoknya yang jelas ya. 1, 2. Ente aja imam. Ya udah, imam, 1 makmum. Gimana? Jangan kayak sholat biasa jeda, tapi harus berdempetan dekat. Ya. Gini. Bukan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada lagi tiba-tiba datang yang ketiga orang, ambil kiri, jangan kanan. Ambil kiri. Ya. Kalau mau juga tepok tangannya yang makmum. Ya,
mundur dia, betul kan? Jadi bareng berdua, nepoknya jangan kencang banget bro, balik, jangan orang lagi sholat, tepok aja pelan. Kita juga harus tahu tuh kodenya, kalau ditepok dari belakang berarti suruh mundur. Ada yang mau jamaah ikut, ini ada orang nggak ngerti, Allahu Akbar, imam ini dia mampu, apaan sih jangan juga, itu namanya ayo mundur, saya mau jamaah juga, mundur bareng satu sok gitu ya. Nah, kanan, tengah, kiri lagi, terus begitu ya. Baik, kemudian urutannya adalah dewasa, anak-anak, baru perempuan. Jadi perempuan kan di belakang. Sebaik-baik sop laki-laki yang terdepan, sebaik-baik sop perempuan yang terbelakang. Ya, bahkan di situ ada di kitab urutannya laki-laki dewasa, terus banci, ada tuh banci. Bahkan anak kecil dulu ada banci, baru perempuan. Banci ini antara laki dan perempuan. Ya, itu ya kalau ada, walaupun kadang-kadang bingung juga kita dia mau gabung di perempuan tapi itunya laki-laki ya. Baik ya, itulah bagian daripada kita dalam sholat berjamaah. Ustadz, gimana kalau sholat berjamaah tapi jauh, imamnya di sono, makmumnya di sana? Jangan ada jeda ya. Kalau berentet boleh nggak? Boleh, asal ada penghubung, tidak ada penghalang. Ini sholat imam di dalam masjid, terus ada pintu, dia di belakang, nggak sah. Kenapa? Karena tertutup. Makanya masjid itu kalau ada masjid tingkat, belakangnya lubang, betul ya? Masjid tingkat, atasnya nih lantai 2 lah, itu ada lubang pasti. Lubang apa? Lubang supaya suara imam atau terlihat makmum atas ngelihat imam, itu salat sahnya. Kalau nutup nggak ada penghalang, yang nggak sah. Harus ada sesuatu yang menghubungkan makmum dengan imam. Makanya jangan juga negatif thinking, naik ke lantai 2, lah ini lubang, dia sekalian aja tutup, enak, banyak jamaah, ini mah ada lubang, ngapain di lubang-lubangin? Itu fungsinya untuk apa? Biar sah dalam sholat berjamaah, ada suara imam. Kadang-kadang makmum atas bisa ngelihat imam, kalau khotib, kalau sholat kan kelihatan ya. Di masjid Atin kelihatan banget, atasnya tuh cuma nggak penuh kan, ngelihat langsung. Memang seperti itu, tidak boleh ada penghalang ya, harus kelihatan atau terbuka. Di Masjidil Haram itu imamnya di dalam depan Ka'bah, terus penuh Masjidil Haram sampai keluar, sampai ke hotel. Jadi ada orang sholat Masjidil Haram di hotel, saking penuhnya di pelataran hotel sampai ke halaman masjid, dia sholat di hotel, buka jendelanya selesai kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal di hotel ya, imamnya di Masjidil Haram, tapi memang dekat. Boleh saja karena terbuka, kelihatan ya. Yang nggak boleh ketutup di dalam ruangan, mau gimana koneksinya gitu ya. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya marilah kita untuk sholat berjamaah ya, jangan membiasakan sholat sendirian, karena keutamaan sholat berjamaah sangat besar. Satu hadis mengatakan 25 derajat, satu hadis mengatakan 27 derajat. Begitu besar, begitu luar biasanya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang dalam melaksanakan sholatnya berjamaah, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Jangan sampai kita meninggalkannya ya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah di dalam sholat, selalu memprioritaskan sholat berjamaah. Apalagi diberikan fasilitas musola yang begitu indah, rumah Allah yang begitu megah. Ketika datang panggilan Allah, sholat, maka janganlah
kita tersibuki dengan hal-hal yang lain karena sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Segeralah bergegas untuk berwudu dan siap-siap untuk menunaikan sholat berjamaah, karena itu sangat besar dan sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya baik online maupun offline, kami persilakan. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, kalau misalkan kita mau ikut sholat berjamaah, nah ketika sholat berjamaah itu maksudnya sudah ada yang sedang berjamaah tapi kita ikut gitu Ustaz. Nah ketika pas akhir-akhir ketika imam mengucapkan salam itu, nah kita ikut salam juga Ustaz, tapi kita lupa kalau kita kurang 1 rakaat Ustaz, itu kita harus gimana Ustaz? Jadi kita nih gimana ya, sholat zuhur ya misalnya 4 rakaat, kita dapat 3 rakaat, kurang 1 rakaat, imamnya salah, kita ngikut salah. Hah? Maksudnya imamnya pas 4 rakaat. Iya, 4 rakaat salam kan. Nah, kita baru 3 rakaat. Iya. Tapi udah selesai. Nah, tapi kita malah ikut salam juga Ustaz. Makmumnya yang ikut salam. Iya. Iya, maksudnya imam ya udah selesai. Nah, ini makmum baru 3, belum satu lagi. Nah, tapi imam salam, ini ngikut salam, betul kan? Assalamualaikum. Nah, tahu-tahu ingat apa enggak? Ingatnya saat itu apa besoknya? Oh, udah salam kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Belum ingat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah 2 kali. Waduh, saya belum 1 rakaat gitu kan. Ulang lagi, orang udah selesai. Jangan lanjut ke atas. Udah selesai, afdolnya sudah gugur, sholat lagi. Kalau bisa cari yang lain yang belum jamaah. Ya, makanya dari situ kalau kita sholat konsentrasinya harus full. Ya. 2, 3 atau berapa rakaat. Ya, makanya kalau kita suka lupa, nih kadang-kadang nih orang kalau lagi sholat suka jumlah rakaat itu suka lupa. 2 apa 3 apa 4 gitu ya. Makanya kalau memang yang mengalami kondisi seperti itu, biasakan sebelum sholat baca surat An-Nas. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Allahu akbar. Niat ya. Nah, itu salah satu untuk menghilangkan daripada godaan setan untuk kita buyar tentang jumlah bilangan rakaat. Ya, karena diganggu sama setan. Ya, dan kita juga harus berpikir ketika masuk Allahu Akbar, usahakan kita nggak mikir yang lain, benar-benar fokus, ya. Dan lebih bagus lagi apabila kita yakinkan perasaannya aja, perasaan bahwa sholat kala itu adalah sholat yang terakhir. Misalnya, ya Allah, ini sholat saya yang terakhir, habis ini saya tidak akan hidup lagi. Allah, itu berikan sholat yang terakhir menjadi sholat yang kita jaga kualitasnya. Jadi kalau kira-kira kita mau terakhir perpisahan, kita sholat yang terakhir, maka kita harus berikan sholat yang terbaik. Kalau setiap sholat seperti itu, maka sholatnya akan dijaga. Pikiran juga nggak mau mikirkan yang lain karena kita sedang sholat. Tapi kalau yang begitu, Ustadz, itu kan namanya manusia kan lupa. Ya kalau lupa nggak apa-apa. Tapi kalau udah salam udah keluar tanda salah
ulang lagi mau tidak mau. Ya, jadi harus diulang. Ulangnya sendirian, jangan nama imam yang tadi. Mam, ulang lagi Pak Mam. Jangan loh, imam kata imam enggak saya udah jamaah ada 1000 orang masa suruh ngulang lagi. Ya, jadi ngulang sendiri, tidak ada cari jamaah yang lain untuk berjamaah. Gitu ya. Kalau lupa dosa nggak Ustadz? Kalau begitu nggak dosa, tapi emang harus diulang. Namanya lupa itu dimaklumi, dimaafkan oleh Allah, tapi harus diulang. Sholatnya gagal, sholatnya tidak sempurna, seperti itu. Nggak bisa, dia kan udah selesai rakaat, itu harus dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Selanjutnya, masih ada yang ingin bertanya? Baik. Kalau tidak ada, boleh kita. Terima kasih. Argumen dari kajian fikih pada sore hari ini, yang pertama ialah bahwa sholat berjamaah itu lebih baik atau lebih utama daripada sholat sendiri, yaitu 27 derajat. Keutamaan sholat jamaah, yang pertama dihindarkan dari siksa api neraka, yang kedua sholatnya lebih diterima, yang ketiga pahalanya sangat besar, dan yang keempat ya peluang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu doa. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Ustadz Sidik. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata maupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ustadz Haji Muhammad Sidik LC untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'alna minas shalihin, Allahumma ja'alna minal mu'minin, Allahumma ja'alna minal musallin al-khashi'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.